Mondoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, bersama saya Romo Martinus Ngarlan. Saudara-saudari, sahabat Tuhan terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, kabar tentang Yesus yang sungguh luar biasa menyebar kemana-mana. Di Kapernaum, Yesus didatangi banyak orang sambil berjubel. Ketika ada orang yang membawa temannya yang lumpuh, mereka nggak bisa masuk karena banyaknya orang itu. Mereka ini membuka atap rumah dan menurunkan yang lumpuh ini di hadapan Yesus. Yesus menyembuhkannya dan mengampuni dosanya. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, apa yang kita pelajari dari teks ini? Satu, kita belajar beriman. Orang-orang sungguh beriman, menaruh percaya yang sungguh total pada Yesus, bahwa dalam Yesus ada kesembuhan. Perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup seseorang menjadi manusia baru. Yang seperti ini belum pernah kita lihat. Berarti itu adalah hal yang sungguh-sungguh baru bagi mereka, berkat perjumpaan dengan Yesus. Pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, sungguhkah kita beriman pada Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita dan dinamika hidup kita pada kuasanya? Atau adakah keraguan dalam diri kita tentang Yesus dan kuasanya? Hal yang kedua yang kita pelajari adalah peduli pada sesama, seperti 4 orang yang menggotong temannya yang sakit lumpuh itu. Mereka begitu peduli dan gigih berjuang, berusaha agar temannya yang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Yesus. Usaha yang sangat keras dan spektakuler itu menggotong yang lumpuh dan membuka atap rumah, menghasilkan buah yang sungguh luar biasa. Yang sakit disembuhkan, bisa berjalan kembali, dan dosanya pun diampuni oleh Tuhan.
kepedulian dari teman-temannya membuahkan hasil bagi temannya yang lumpuh ini. Usaha keras yang dilakukan juga membuahkan hasil baginya. Saudara-saudari, apakah kita juga punya kepedulian pada sesama kita yang menderita, yang sakit, yang berkekurangan? Usaha-usaha apa yang pernah kita lakukan untuk mereka? Untuk kesembuhan, selain percaya dan iman yang sungguh total, selain penyerahan diri kepada Tuhan, kita juga harus berusaha sekuat tenaga agar mendapatkan rahmat kesembuhan itu. Rahmat Tuhan dan juga usaha manusia kita mesti menjadi satu kesatuan, dan disitulah menghasilkan berkat yang Tuhan berikan dan kita manusia dambakan. Rahmat Tuhan membantu perjuangan kita untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan, kami alami sampai pagi hari ini. Kami bersyukur juga atas firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Ajari kami ya Tuhan untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus Putra-Mu, semakin beriman kepadanya secara total, sebagaimana banyak orang yang sakit yang datang menjumpai Tuhan Yesus dan mereka semua disembuhkan. Ajari kami juga untuk semakin peduli pada sesama kami yang sakit dan menderita. Ajari kami untuk berjuang berusaha sekuat tenaga untuk menanggapi rahmat yang Kau tawarkan kepada kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami hari ini dan pekerjaan-pekerjaan kami agar sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.